Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana ilal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbu sairil alam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah berikan kita kenikmatan tambahan, baik yang sifatnya zahir, nampak ataupun yang batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita adalah keimanan. Yang lalu saya membahas untuk membangun kota Madinah, yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun keimanan dulu, supaya bisa diciptakan negara atau kota yang baik, yang bagus. Karena keimanan ini basisnya peradaban. Keimanan inilah tonggak untuk menciptakan sebuah peradaban. Tanpa keimanan tauhid yang benar, tanpa keimanan yang kokoh, maka semua alam semesta berserta isinya ini tidak berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Harta kalau tidak dikaitkan dengan keimanan, ketakwaan, maka dia akan melahirkan korun di abad modern. Jabatan apabila dia tidak melahirkan, tidak disertai dengan keimanan, juga dengan mudah melahirkan Fir'aun di abad hari ini. Nah, bagaimana supaya iman kita ini benar, sempurna, bagus? Maka yang pertama kita lakukan adalah mengenali Allah itu sendiri. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu arti dasarnya percaya. Di atasnya sesudah percaya ada yakin. Kenapa kita percaya kepada seseorang? Kenapa kita bisa yakin kepada seseorang? Pasti nanti jawabannya adalah karena kita mengenali orang itu, bahwa orang itu baik. Kita kenal sifat-sifat wataknya, kelakuannya, kebiasaannya, ya. Sehingga kita membuat yakin. Kita kenal ilmunya, kesolehannya, kebaikannya, wataknya, karakternya, sifat-sifatnya. Kenal kita semua rinci. Ini cocok orangnya ini. Maka kita berikanlah amanah kepada dirinya. Jadi keimanan itu sangat bergantung sebenarnya dengan ma'rifah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita rinci mengenali Allah taala, maka semakin kuat kokohlah keimanan yang terbit di dalam qalbu kita. Tapi semakin lemah pengenalan kita kepada Allah, maka semakin melemahlah keimanan kita. Maka cara yang terbaik untuk mengokohkan keimanan ini adalah berusaha mengenali Allah serinci mungkin. Bagaimana cara mengenali Allah? Kata ulama ahli ma'rifatullah, ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Loh, kok bisa begitu? Kenal diri, kenal Allah. Kok seperti itu? Bapak Ibu, salah satu makhluk yang paling dekat dengan Allah, dengan zatnya, dengan dirinya, adalah diri, sebenar diri kita, yang disebut dengan bahasa Quran ruh. Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi, ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi.
Apabila aku telah sempurnakan fisik Adam, sudah sempurna fisiknya, barulah kutiupkan nafakha, kutiupkan mirruhi, ya, dari ruhku, dari ruhku. Jadi secara bahasa, ruh kita ini ditiup. Nah, sehingga nanti ada ulama yang berpendapat bahwa ruh kita ini tidak dicipta, tapi ditiupkan oleh Allah. Kalau kita meniup sesuatu, kita meniup api misalnya. Saya meniup mikrofon. Apakah tiupan itu berjarak dengan diri saya? Apakah tiupan itu ada jaraknya dengan diri saya? Tidak ada jaraknya. Maka yang tidak berjarak dengan Allah itu adalah ruh. Ya. Maka yang paling kenal dengan Allah itu sebenarnya adalah hakikat diri kita, ruh. Inilah makhluk yang paling kenal dengan Allah di dalam diri kita. Maka sebahagian lagi ulama menyebut yang dimaksud dari ruh di situ ruh sifatku. Maka kita memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu dimiliki ruh kita. Sifat kebinatangan itu dimiliki oleh jasad kita. Ya. Sifat malaikat itu dimiliki kolbu kita. Jadi manusia ini disebut dengan miniatur alam semesta. Ada sifat ketuhanan dalam diri kita, ada sifat malaikat, ada sifat binatang, ada sifat tumbuh-tumbuhan. Ya. Maka disebut kita kamil, sempurna. Kenapa? Karena seolah-olah jasad kita ini adalah miniatur. Benda-benda semesta. Ada benda cair, air. Ada benda padat, jasad kita, tulang belulang. Ada api. Perhatikan kalau orang marah, maka apinya akan keluar, mukanya merah. Muncul apinya. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur udara. Setiap saat kita bernapas. Jadi manusia ini, kata ulama-ulama seperti Syekh Ibnu Athaillah adalah, kita ini adalah miniatur semesta. Maka dari itulah kita ini bisa mewakili alam. Kita menjadi khalifah, memimpin alam. Kenapa? Karena kita memang makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna, yang Allah ciptakan. Baik di langit dan di bumi. Malaikat, mereka tidak punya hawa nafsu, sehingga tidak berkeinginan membangun masjid cantik, megah. Tidak punya keinginan untuk menikah, punya anak, istri, keluarga. Binatang, mereka tidak punya akal. Tapi iblis, dia tidak punya jasad fisik seperti kita. Disembunyikan jasadnya. Nah, kita sempurna, punya jasad fisik, punya jasad rohani, ya. Punya juga hawa nafsu. Jadi manusia ini luar biasa sebenarnya. Maka untuk memahami Allah, keberadaan Allah, kita harus memahami hakikat diri kita. Karena hakikat diri kita inilah nanti yang mendekati ilmu ma'rifat dengan istilah tajalli. Maka Allah menunjukkan bagaimana cara Allah menunjukkan kekuasaannya, af'alnya, ya, sifat kuasanya, af'alnya, kasih sayangnya. Bagaimana dia merealisasikan. Kalau dia menyayangi seseorang, bagaimana dia merealisasikannya? Mewujudkannya. Menjadikan kasih sayang itu ada efek bentuknya. Ada bekasnya, asarnya. Ada tajallinya, tampak dia. Itu bisa ditajallikan lewat apa? Lewat manusia. Ya. Maka diri kita ini punya kasih sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi seseorang kalau Allah tidak berikan kita kasih sayang? Sifat kasih sayang yang Allah berikan ke kolbu kita, ke ruh kita, itu adalah gambaran mewakili sifat kasih sayang Allah. Untuk bisa kita memahami bagaimana Allah kasih sayang kepada hambanya, lihatlah bagaimana seorang ibu kasih sayang kepada anak-anaknya yang masih bayi. Sampai kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada orang beriman, melebihi seorang ibu sayang kepada anaknya. Ya, bisa mencapai 70 kali lipat tingkat sayangnya.
Lebih sayang Allah Ta'ala. Nah, jadi kita memahami Allah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa lewat asma'nya, sifatnya, af'alnya, alat yang kita gunakan, Al-Quran, petunjuk Quran, hadis, kemudian akal untuk mencerna, kemudian ruh, rasa. Nah, ini potensi yang ini harus kita maksimalkan memahami keberadaan Allah, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali Allah itu tidak bisa hanya dengan membaca teks Al-Quran dan hadis saja. Tidak cukup. Dia harus dibantu dengan akal, pemahaman. Dia dibantu dengan rasa, ruh, qalbu kita. Ya. Sebab kalau Al-Quran, hadis saja dia teks saja dia bicara, kita tidak memahaminya dengan akal, ya tidak masuk ke qalbu kita. Kita tidak merasakannya, kita tidak praktekkan dalam pengalaman, maka juga tidak akan terbentuk. Ini cara untuk memahami keberadaan diri kita, untuk menguatkan keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri kita ini, hakikat diri kita adalah ruh. Konsepnya, ruh itu adalah salah satu sifat yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Sebagian ulama tasawuf mengatakan tiupan yang diberikan Allah itu berlangsung selama kita hidup, atau katakan saja itu berlangsung selamanya. Kenapa? Sebab kalau tidak ada tiupan itu maka kita akan mati. Maka dia tiupan itu seperti napas udara. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah Allah meniupkan ruh kepada ruh kita, maka jasad kita ini, ruh kita bertenaga. Maka kita bisa memiliki sifat kudrah, kekuatan. Kita bisa berjalan, iradah, punya keinginan terus. Keinginan kita tidak habis selama hidup. Ilmu kita terus bertambah, kita belajar, bisa berpikir, bisa menganalisis, bisa merasa. Hayat, kehidupan kita terus berlangsung. Jadi ketiupan ini melahirkan 7 sifat ma'ani tadi ke dalam diri kita. Sama basar kalam, membuat kita bisa mendengar, membuat kita bisa bicara. Nah, setelah kita memahami seperti ini, bahwa yang paling dekat ke diri kita adalah ruh, dan ruh itu ditiupkan Allah, dan ruh itu bisa merasakan kenyataan Allah, dan ruh itu di mana ada ruh, di situ ada rasa. Ini konsepnya. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Salah satu yang Allah letakkan rasa di dalam kolbu kita, di dalam ruh kita itu, ruh kita yang paling dalam itu namanya rasa nurani atau rasa bertuhan. Ya. Rasa bertuhan. Nah, kemudian kita gali lagi terus mendalam, lebih dalam dikit lagi ke dalam. Rasa bertuhan itu terbitnya dari Tuhan. Rasa bertuhan itu, rasa punya Tuhan, rasa memiliki Allah, itu terbitnya langsung dari zat, dari Allah Ta'ala. Kok bisa begitu, Ustaz? Ilmu spiritual rohani ini paling enak dianalisis pakai rasa. Karena dia ilmu rasa, ilmu ruh. Bapak Ibu, ketika kita minum teh manis, terasa manis. Maka kita bisa memastikan di balik rasa manis itu pasti ada gula. Benar? Bisa nggak rasa manis dipisah dengan gula? Tidak bisa. Di balik rasa asin yang kita rasakan pasti ada garam. Bisa nggak rasa asin dipisahkan dari garam? Tidak bisa. Di balik rasa pedas yang kita rasa ada cabai. Bisa nggak dipisahkan antara sifat pedas dengan cabenya? Tidak bisa. Nah, ketahuilah, di balik rasa bertuhan yang ada di kolbu kita, itu ada Allah, ada Tuhan yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Ini namanya ma'rifat hampir zat. Jadi zat Allah itu di balik rasa bertuhan itu. Di balik rasa bertuhan itu nanti juga ada rasa cinta, ada rasa rindu.
ada rasa cinta, ada rasa rindu. Maka ketika kita sholat, yang kita pandang adalah rasa cinta, rasa rindu itu. Karena di balik itu ada zatnya yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Karena rasa cinta dan rasa rindu itu pun tidak ada warnanya. Dan sifat zat Allah itu muhitu bikulli syai'. Dia meliputi semesta, meliputi segala-galanya. Dengan karena dia meliputi segala-galanya, maka muhitum bikulli syai'in ilma. Makanya ilmunya meliputi segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sehingga tidak ada daun yang gugur di tengah kegelapan hutan kelam hitam kecuali ya'lamuha. Dia melihatnya, dia mengetahuinya. Kenapa? Karena sifat zat Allah itu meliputi segala-galanya. Ini tauhid mendekati zat. Ya. Kenapa begitu, Ustaz? Tapi Allah katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama sifat, Asmaul Husna. Allah yang Ar-Rahman. Istawa 'alal arsy. Bersemayam di atas aras. Mana arasy itu? Di mana letak arasy? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Mana langit? Yang di atas kita ini langit semua. Dari kata asma. Asma itu yang di atas, tinggi. Maka disebut dengan isim, nama. Nama itu untuk meninggikan, memuliakan seseorang. Langit, yang di atas kita langit. 1, 2, 3 terus. Sampai langit 7. Nah, aras itu meliputi langit. Seluas langit dan bumi. Kursi. Kursi itu dibanding aras seperti sebuah titik di tengah padang pasir. Tengah halaman luas, kata Rasulullah SAW. Jadi kursi saja meliputi langit dan bumi. Apalagi arasnya. Lalu di mana aras itu? Coba apa yang bagus? Baik-baik. Di mana aras itu? Ada yang mengatakan karena spiritualnya rendah. Aras itu di ujung langit sana, Ustaz. Kenapa gak kelihatan tiangnya? Iya, karena ketutup awan katanya. Coba. Dia anggap aras itu berfisik seperti manusia, benda. Fisik aras itu adalah bentuk cahaya. Bukan bentuk fisik seperti kita, gelas, kaca, manusia bertubuh. Maka aras itu dipahami berada di dimensi alam Jabarut. Kalau dia berada di dimensi alam Jabarut, dia tidak terlihat kasat mata. Jadi kalau Allah bukakan mata batin kita, maka kita akan melihat tiang aras itu menembus ke lapisan bumi paling dasar. Tiang-tiangnya. Dia bentuk kubah. Ya. Dia meliputi. Di mana dia? Ya di balik ruang kosong ini. Kalau tidak di balik ruang kosong ini, di mana lagi? Hanya dimensi yang berbeda. Jadi dalam ilmu hati, ilmu ruh, ilmu spiritual, alam ini berdimensi. Ya, bukan atas bawah, tapi dimensi. Dimensi. Dari mana kita tahu alam ini dimensi? Perhatikan betul ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Ya. Ada namanya alam malakut. Alam malakut itu letaknya di mana? Bukan di langit, di balik ruang kosong ini. Ya. Dari mana kita tahu alam malakut di balik ruang kosong ini? Dari bahasa Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ya. Majelis zikir ini, apabila kita duduk majelis zikir, maka malaikat hadir dalam Sahih Muslim. Qa'adu ma'ahum. Malaikat duduk bersama kita di kiri kanan. Kemudian yang lain mengatakan halumu ila hajatikum. Hei malaikat lain, kemari kalian semua. Tunaikan hajat kalian. Kemudian mereka berjejer dan malaikat itu mengepalkan sayapnya sampai ke langit. Dikepalkan sayapnya, dinaunginya kita lagi belajar. Majlis taklim.
Bapak Ibu bisa lihat di atas kita ini ada malaikat, sayap-sayap malaikat. Kita nggak bisa lihat. Nabi dibukakan Allah pintu batinnya, mata hatinya. Dia lihat itu, maka dia omongkan. Nabi SAW melihat. Nah, kalau Nabi SAW melihat itu, dia lihat malaikatnya, ya di atas kita ini. Berarti alam malakut itu di mana? Ya di balik ruang kosong ini. Jadi mencari Tuhan itu, Bapak Ibu nggak perlu ke langit secara fisik. Mengenali Allah, mencari Tuhan itu cukup masuk ke kedalaman diri, ke kedalaman rasa. Untuk apa? Menembus dimensi-dimensi ini. Dari sini saja kita deh menembusnya. Maka bertuhan itu adalah terus dirasakan ke dalam hati, rasa jasmani, rasa ruhani, rasa nurani, baru rasa robbani. Nah, itu dimensinya tersambung, rasa jasmani ke alam fisik, rasa ruhani ke alam malakut, rasa nurani itu ke alam jabarut, rasa robbani itu wilayah mendekati wilayah zat ketuhanan. Maka yang paling dekat dengan zat Allah itu ruh kita, ruh robbani namanya. Jadi nggak perlu kita naik, jangan kayak model Fir'aun. Model Fir'aun apa? Musa. Nah, dibilangnya sama pasukannya, buatkan kalian dulu aku tangga ke langit. Aku mau lihat Tuhan Musa itu ada enggak, katanya. Nah, ini Fir'aun modelnya. Karena dianggapnya di langit berfisik Tuhan itu kan mau dibuat tangga. Dia sambil mengejek. Tidak begitu cara bertuhan. Maka cara bertuhan mengenali Allah itu supaya bagus iman kita, kita harus mengenali diri. Bagaimana cara mengenali diri? Salah satu cara mengenali diri adalah dengan melakukan ibadah mahdoh dan zikir. Zikir apa maksudnya? Zikir dengan melibatkan ruh dengan rasa. Astaghfirullahaladzim. Itu dibersihkan terus. Astaghfirullahaladzim. Jadi cermin kolbu kita itu seperti cermin dia. Jadi kalau sudah bersih, dia bisa melihat, memantulkan, menangkap sinyal. Ini sinyal alam malakut, ini sinyal jabarut, ini sinyal lahut, wilayah ketuhanan. Tapi kalau kolbu kita kotor, ya namanya kotor berdebu, ya, alam-alam yang saya sebut tadi itu ibarat cahaya. Maka kalau dalam bahasa Allah sendiri, Allah itu adalah Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ini disebut Allah. Kalau tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman itu meliputi arash. Arash itu meliputi langit dan bumi. Maka Allah meliputi segalanya. Kan begitu bahasanya. Maka bahasa tauhid yang lebih sempurna, wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi. Karena itulah Allah bisa membuat kita mati, manusia mati di kutub selatan, mati di kutub utara. Serentak. Kenapa? Karena dia liput. Bisa dia matikan orang dari kutub utara selatan, dari ujung ke ujung, timur ke barat, utara selatan. Karena liput. Dan dia sih bisa menggerakkan segalanya gitu. Dengan kemahakuasaannya. Dan zat aslinya itu tidak terjangkau. Zat aslinya tidak terjangkau, tidak terimagine, tidak terpantau oleh akal. Di wilayah zat, akal tidak berfungsi. Maka ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, Ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'. Ya Rasulullah, zat Allah itu dirinya itu di mana beradanya? Sebelum dia ciptakan segala sesuatu, sebelum dia menciptakan langit dan bumi, sebelum dia menciptakan segala sesuatu, Allah itu kata Nabi Pi'ama. Ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Allah itu sebelum segala sesuatu dia ciptakan, dia berada di ama, di ruang kosong, kekosongan murni. Tak bisa dipahami oleh akal. Maka untuk mendekati Allah, lari ke ruang kosong ini. Di kekosongan murni, di balik kekosongan murni, di balik kosong ini ada zatnya yang meliputi langit dan bumi. Ruang kosong ini bersandar kepada zat.
Maka ruang kosong ini suci, dibakar tidak terbakar, ditimpa hujan tidak kehujanan. Ya. Dan ruang kosong ini akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nanti yang hancur dalam Quran apa disebut? Allah Subhanahu wa taala, wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi dan isinya itu kami goncang, kami hancurkan. Wa alqat ma fiha, dihancurkan segala yang ada di dalamnya. Wa takhallat, setelah dihancurkan langit dan bumi ini, wa takhallat, dia kembali kosong. Kosong, hancur. Ini apabila dihancurkan, maka dia menjadi debu, kosong. Batu ini dihancurkan, jadi debu, kosong. Kembali ke kosong. Meja ini, kayu ini dihancurkan, jadi debu, hancur, jadi kosong. Kembali ke ruang kosong. Wa takhallat, maka dia kosong. Maka inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya nanti kembali ke kosong. Ini ilmu yang paling tinggi dalam ma'rifat. Kekosongan murni. Ini ilmu para wali. Maka kalau mau merasakan kenyataan Allah supaya imannya sempurna, bagus. Kalau berzikir biasakan kosong. Kosong itu apa? Kita merasa diri kita nggak ada. Makanya Umar mengatakan puncak ilmu itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya. Ya, tidak ada daya. Karena kita merasakan kita nggak ada daya, kosong. Yang ada hanya Allah, maka terbentuklah la ilaha illallah. Tiada yang maujud kecuali Engkau ya Allah. Kita menyaksikan bahwa ruh kita digerakkan Allah, bahwa tangan kita ini digerakkan Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh sahabat, akulah yang membunuh. Kita melihat yang menggerakkan itu hakikatnya adalah Allah. Sampai tangan Nabi Muhammad, kaki para sahabat, kaki para kekasih, tangan-tangan para kekasih manusia, itu tajalli sifatnya. Terlihat di situ gerakan afal Allah. Allah yang menggerakkan. Kenapa? Karena kita sudah kosong. Kita sudah melebur ke ruang kosong. Kita sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kita sudah bertawakal, berserah diri, kita tidak ada. Kita sudah mengucapkan secara sempurna la maujud illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Kita sudah sirna. Maka ilmu para nabi, para wali itu adalah ilmu puncaknya, spiritual tertingginya adalah fana, kosong, lebur, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya. La ilaha illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Apabila aku sudah mencintainya, kujadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Kita tidak ada lagi. Semuanya Allah. Itulah ilmu yang paling tinggi dalam spiritual Islam. Orang yang seperti itulah yang sudah kenal Allah, ma'rifat, mendekati zat. Tidak hanya sifat. Itu kunci. Maka ketika ditanya, Syekh Subakir, kalau dalam ilmu orang Jawa kan ada di kitab Babat Tanah Jawa itu kan. Kitab Babat Tanah Jawa itu dijelaskan Syekh Subakir yang datang ke Indonesia itu, yang menghantam jin-jin kafir itu, dia berkelahi bertempur dengan Sabda Palon 40 hari 40 malam. Ya. Ketika ditanya, Syekh, kenapa antum bisa begitu kuat melawan Sabda Palon? Lalu dikatakan Syekh Subakir, kuncinya apa? Kuncinya la haula. Tawakal. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, sudah masuk, sudah binasa, maka tidak ada yang membinasakan kita. Maka Tuhan membahasakan, Allah mengatakan, la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu kalamku. Ya. Apabila hambaku masuk lebur ke dalam kalimat la ilaha illallah, amina min azabi, itu bentengku, maka aman dia dari seluruh ajabku. Artinya apa? Apabila kita lebur, kita merasa kita sudah tidak ada apa-apa,
maka semua makhluk tidak bisa membunuh kita. Tidak bisa. Itu hakikat ilmu kebal. Tapi bisa nggak kita sampai ke sana? Kenapa? Ya karena kalau sudah kita berlindung kepada Allah, siapa yang bisa? Wong kita berlindung ke besi aja nggak apa-apa kan? Dibaca orang kita berlindung ke besi kan nggak apa-apa. Ya kalau kita berlindung ke Allah, apa besi lebih kuat dari Allah? Itu kebal secara karomah, kebal secara mukjizat. Ya. Kalau kebalnya pakai bantuan jin lain lagi. Tidak begitu. Ya. Maka nanti sebahagian guru-guru kita mengatakan ada orang kebal pakai jin. Cirinya apa? Ketika dibacok badannya tidak berbekas. Karena jin yang di situ melapisinya. Tapi kalau orang kebal karena Allah, ya ada bekasnya di jasadnya. Tapi Allah lindungi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ilmu ini bukan untuk kebal. Itu hidup ini hanya bergantung kepada Allah. Sehebat-hebat wali Allah, sehebat Nabi dan Rasul, kalau memang Allah mau syahidkan, ya syahid. Imam Ali itu sholatnya luar biasa khusyuk. Tapi beliau mempan, meninggal ditikam, meninggal dibunuh. Umar bin Khattab pun sama. Meninggal saat sholat dibunuh. Kenapa? Ya sudah waktunya. Tapi Khalid bin Walid itu setiap kali perang tidak pernah kalah. Ya. Khalid bin Walid tidak pernah kalah perang. Nah, ini luar biasa kan. Itu maunya Allah. Artinya apabila manusia ini sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindunginya. Hisni wa man dakhala amina, aman dari azab. Begitu juga ketika kita stres. Sakit pusing kepala kita. Misalnya baru di PHK, misalnya mohon maaf nih, istri kita dilarikan orang, anak kita narkoba, setelah kita kan zikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lupa semua plong. Kenapa? Kita masuk ke kosong. Ajab itu kan adanya di rasa. Sakit itu adalah rasa. Rasa sakit itu bisa ditepis apabila kita kembali ke Allah. Apabila kita mengosongkan hati kita. Namanya kita ngosongkan. Kosong rasa sakit, kosong rasa sedih, yang ada rasa rindu. Dengan rasa cinta. Kosong. Nah, disitulah perlu kita berzikir dengan ilmu rasa, dengan ruh, dengan spiritual, dengan khusyuk. Karena berzikir dengan qalbu, dengan ruh, ya, dengan konsentrasi akal standby, kemudian ruh, rasa kita merasa. Maka zikir dalam spiritual Islam itu, kita berzikir itu dirasakan qalbu kita itu, dipandang qalbu kita. Kita berzikir, pandang ruang kosong, pandang ruh kita. Bagaimana pandang ruh? Rasakan. Dari ujung kaki sampai ujung bulu-bulu kita kan bisa kita rasakan. Nah, kalau dalam Naqsabandi ada istilah zikir kullu jasad. Terasa di seluruh jasad kita nih. Astaghfirullahaladzim. Nah, kita merasa seluruh jasad, pori-pori, tulang belulang kita ini berzikir kepada Allah. Dirasakan. Ya. Ada satu zikir tasbih Nabi yang jarang dipakai orang mazhab Syafi'i, tapi dia berasal dari hadis Sahih Muslim. Ketika Nabi ruku, apa yang dikatakan Nabi? Khasya'a sam'i, aku tundukkan sam'i, pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa mukhi, otakku, wa ajmi, tulang belulangku. Jadi Nabi ketika sholat ruku, dia seluruhnya ikut ruku, tunduk khusyuk menghadap Allah. Tulang belulangnya pun ikut, mukhi, otaknya, sumsumnya pun ikut tunduk.
Bukan hanya jasadnya. Bukan hanya kolbunya, seluruh dirinya itu ikut tunduk. Ditundukkannya betul. Ini jarang-jarang dibaca. Karena kita majab sapi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Padahal zikir ruku itu banyak. Salah satu hadis sahih Muslim seperti tadi, khasya'a sam'i, kutundukkan, khusyuk, tunduk ya Allah pendengaranku, wa basari, mataku tunduk kepadamu ya Allah, wa mukhi, otakku ya Allah, wa ajmi, tulang belulangku, wa asabi, sumsumku, diriku tunduk khusyuk. Itu dirasakan, karena di balik rasa itu ada ruh, di balik ruh itu ada rasa bertuhan, di balik rasa bertuhan itu ada Allah. Karena rasa bertuhan itu berasal dari Allah. Itulah yang oleh orang syariat disebut dengan istilah fitrah. Fitrah itu rasa bertuhan. Dalam syariat fitrah disebut. Kembali ke fitrah. Semua kita ini punya rasa bertuhan. Dan rasa bertuhan itu paling gampang dimunculkan apabila kita berada dalam kondisi tak berdaya. Apabila kita berada dalam posisi la haula wala quwwata illa billah. Nah, inilah ilmu yang paling tinggi dalam Islam. Spiritual paling tinggi itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Itulah ilmu puncak. Maka semakin tinggi pengetahuan para nabi, para rasul, para wali, maka semakin muncul kesadaran tertinggi. Apa kesadaran tertinggi? Bahwa kita itu tidak punya kekuatan, tidak ada daya. Semuanya hanya Allah. Nah, ketika kita sudah sampai ke makom itu, maka muncullah nanti mukjizat. Kalau nabi dan rasul, muncullah karomah. Muhammad belah bulan, dibelah Nabi. Turun tuh bulan, dibelah. Siapa yang belah? Kalau Nabi Muhammad yang belah, Nabi ada fisiknya. Bagaimana jasad Nabi bisa belah bulan? Gimana caranya? Siapa yang belah? Ya Allah, Allah yang kendalikan semua. Tarik itu bulan dengan kekuasaan Allah, baru dijadikan tajalli. Tajalli af'al namanya. Jadi yang membelah itu perbuatan Allah. Bukan kau yang membelah Muhammad, tapi akulah yang membelah. Tapi penglihatan kita jasad Nabi yang belah. Tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan, Allah yang membelah. Sebab kalau kita manusia nggak bisa. Jangankan belah bulan, narik bulan aja nggak bisa kita. Coba tarik bulan, nggak bisa. Itu Allah yang bekerja, Allah yang berbuat. Nah, itu yang bisa munculkan mukjizat. Itulah yang bisa memunculkan. Kenapa para wali itu banyak karomahnya? Salah satunya itu. Itulah rahasia muncul mukjizat karomah. Karena mereka itu selalu fana, berbuat karena Allah. Apa yang diilhamkan Allah, ditunjuki Allah ke kalbu mereka, perintahnya, itulah yang terjadi. Hai Musa, lemparkan tongkatmu. Musa, adil hati, tawakal ke Allah. Kosong, lempar tongkatnya. Tiang. Tongkatnya belah laut. Coba ambil tongkat seluruh medan nih. Ada nggak tongkat yang bisa belah laut? Enggak ada. Dan tongkat Nabi Musa tidak selamanya bisa belah. Besok dibuat lagi nggak bisa belah. Kenapa? Karena yang bekerja di situ Allah. Maka ilmu makrifat ini sangat dekat dengan ilmu tajalli. Kata Ibnu Arabi. Tajalli maksudnya apa? Allah mentajalikan, menampakkan kuasanya di diri insan kamil, di diri manusia. Maka manusia ini bisa belah bulan, manusia ini bisa menahan matahari. Ya Allah, aku belum sholat asar, tolong perlambat lamakan maghrib. Tahan matahari, kata Imam Ali, ditahan. Jadi nggak tenggelam-tenggelam matahari itu, Pak. Nunggu Imam Ali selesai perang. Udah selesai perang ya, baru Nabi Imam Ali sholat, baru matahari gerak tenggelam. Jadi dalam sejarah begitu. Wali Sulaiman ar-rih. Sulaiman bisa memerintah menundukkan angin. Kenapa Sulaiman bisa menundukkan angin? Jadi udah menundukkan angin dengan perintah Allah.
dikasih ilmunya. Nah, kalau kita merintahannya nggak bisa sembarangan kan. Maunya Allah. Inilah. Nah, kalau sudah seperti itulah ilmunya, yakin nggak kita sama Allah? Yakin. Percaya nggak kita sama Allah? Percaya. Puncak. Maka Jibril sendiri ketika Nabi dalam keadaan sedih, dia menghiburnya begitu. Salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya. Waktu kita dari Mekah mau berangkat ke Madinah, kita melewati satu daerah. Mutawibnya bilang, itu sesuai dengan sejarah Nabi. Lupa saya nama pohonnya, ada pohon itu. Ketika Nabi sedih, didatangi Jibril. Ya Rasulullah, kenapa kau bersedih? Iya, aku sedih, aku orang ini gak mau nerima dakwah, aku tak mau masuk Islam. Apakah kau bersedih karena mereka tidak mau menerima dakwah masuk Islam? Ya Rasulullah, janganlah kau bersedih kalau mereka mendurhakaimu. Karena hidayah itu dari Allah. Tahukah engkau ya Rasulullah, jangankan manusia, ini semesta ini pun, ini percaya kepadamu bahwa engkau Nabi dan Rasul. Alam semesta ini pun tunduk samamu, percaya, patuh sama perintahmu. Mau kubuktikan? Dihibur Nabi Muhammad. Nah, coba kau panggil pohon itu, suruh dia datang kepadamu. Jadi dari Mekah ke Madinah nanti kita lewati itu, Pak. Kalau saya dulu saya lewati. Lupa saya nama pohonnya. Jadi Nabi panggil pohon itu, pohon kemari, itu berjalan pohonnya, Pak. Jalan pohonnya. Ya Rasulullah, aku beriman kepadamu, engkau adalah Rasulullah. Ngomong pohonnya. Setelah itu pohonnya, ya sudahlah kata Nabi. Kembalilah pada tempatmu, kembali lagi. Nah, jadi waktu kita jalan itu ditunjukkan pohonnya, jadi pohon yang bergerak dulu, diperintah Nabi. Jadi Jibril menjaga iman Nabi, Jibril menghibur Nabi SAW karena sedih dengan cara itu. Maka muncullah mukjizat, muncul karamah. Orang dalam posisi tak berdaya, sedih, makanya tak boleh kita menjalimi orang. Orang dalam posisi sedih, terjepit, tak berdaya, dijalimi kalau dia doa nembus aras. Disebut nembus aras. Da'watul majlum mustajabun walau kana kafir. Doa orang yang dijalimi mustajab walaupun dia orang kafir. Kenapa? Karena dalam posisi tak berdaya, posisi dijalimi tak berdaya, semua orang akan memanggil Tuhannya. Dalam posisi la haula wala quwata illah, semua orang akan merasakan kenyataan keberadaan Allah dengan hatinya, kalbunya, rasanya. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan, ada zatnya. Di balik rasa manis ada gulanya, zatnya. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhannya, ada Allahnya. Begitu. Nah, itulah yang diolah. Maka kita sholat, mengolah rasa itu supaya muncul dia, supaya kuat rasa itu. Anta budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Seperti benar-benar melihat Allah itu rasa. Rasa yang ada pada ruh. Ruh kita merasa seperti menyaksikan benar-benar melihat Allah. Maka lihat ruang kosong ini, yakini di balik ruang kosong ini ada zatnya meliputi segala-galanya. Gak ada bentuknya. Pandang ruh kita, rasa kita. Di balik ruh, rasa kita itu, rasa bertuhan itu ada zatnya. Yang tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Ya. Jangan bayangkan Allah itu bertangan, berkaki. Jangan. Tangan kaki itu adalah apa saja, metafora saja. Allah punya pasukan di langit dan di bumi. Pasukan itu adalah makhluk. Pasukan Allah itu bisa malaikat, bisa orang beriman, bisa api. Kemarin pasukan Allah turun di Los Angeles, itu pasukan dia. Itu tentara Allah namanya. Jadi Allah bisa menjadikan tentara alam semesta ini jadi tentaranya. Di zaman Nabi SAW, tentara yang muncul ada bentuk topan, di perang Khandaq angin kencang, ya, bisa bentuk air bah zaman Nabi Nuh ditenggelamkan, macam-macam. Jadi alam semesta ini bahagian dari tentara Allah. Kalau orang tidak memandang pakai kolbunya, dia tidak akan percaya. Tapi kalau kita pandang, coba kenapa kebakaran Los Angeles begitu luar biasa? Itu kan mengagetkan. Ya karena kejaliman mereka terlalu luar biasa terhadap Palestina. Orang-orang Islam dijalimi, ditindas begitu, doanya nembus aras.
Berapa orang yang dijalin menembus aras? Semua perbuatan yang melampaui batas, pembunuhan. Semua perbuatan melampaui batas, perzinahan, homoseks. Ya, perbuatan dosa melampaui batas, termasuk syirik, itu akan diturunkan Allah ajab bagi orang kafir, peringatan keras bagi orang-orang fasik. Kalau dia masih punya iman. Itu adab. Ya. Nah setelah mereka merasakan itu, mengalami itu, kan Allah dibuat. Nah coba lihat nih. Itu arogannya kan tinggi. Bisa buat nuklir, bisa mendudukkan dunia. Coba ini tundukkan. Itu baru satu macam saja tentara Allah. Baru api saja. Belum topan. Belum banjir. Itu masih api saja. Kalau zaman Abraha yang diturunkan Allah adalah burung ababil, hanya burung saja. Kenapa? Kepongahan, kesombongan tentara Abraha. Mereka tentara bergajah, merasa paling hebat, tidak bisa ditaklukkan. Tapi bisa menaklukkan dunia. Amerika merasa dia tidak bisa ditaklukkan, dia bisa merasa menaklukkan dunia. Coba lawan apiku. Kalau bahasa saya begitu. Ini api nih. Bisa nggak mereka atasi? Tidak bisa. Setelah api membakar, apa yang terjadi? Mereka merasakan betapa perihnya yang dirasakan orang Palestina. Tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Kesulitan. Mengungsi. Rasakan itu apa yang dirasakan Palestina. Setelah dirasakan, merasa tak berdaya. Tak bisa melawan Tuhan. Kembali damai. Minta damai kan? Itulah manusia. Orang kafir ini sombong. Kesombongannya tinggi. Begitu dihantam, dihabisi Allah kesombongannya, baru dia runtuh, merasa tak berdaya. Saat tak merasa berdaya, baru dia kembali ke Tuhan. Maka dalam zikir, ibadah, kita harus merasa kosong, tak berdaya. Itu dilatih. Itulah ilmu spiritual Islam. Itulah yang dikaji dalam ilmu spiritual Islam. Itulah yang dikaji, didalami, dilatih orang-orang yang bertarikat, yang benar jalannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kita cerna dan bisa kita amalkan. Hanya pengantar teori saja. Pengamalannya nanti kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau ada yang mau tanya silakan.